digital era. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bertatap muka meskipun masih lewat atau online. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya pada webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Luciana dari Pendidikan Bahasa Inggris 2018 Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya yang akan memoderatori acara webinar kita, yaitu Muda Berkarya, Muda untuk Indonesia. Pada kesempatan kali ini, agenda ini diselenggarakan oleh Go English bekerjasama dengan Mata Garuda DIY, Social Edu Community, Komunitas Himawari, dan Rumah Mentari. Sebelumnya, kita nggak tahu ya, apa sih sebenarnya berkarya itu? Terus, yang dikatakan pemuda-pemudi yang berkarya itu apa sih? Kayak gitu. Nah, nanti di webinar ini dijelaskan oleh kedua pemateri yang sangat luar biasa hari ini yang memumpuni dalam bidang tersebut kayak gitu. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dua pemateri berikut. Saya bacakan CV yang pertama, yaitu dari pemateri pertama, yaitu Mbak Nana Yuliana. Beliau ini baru lulus ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi pengalamannya sangat banyak sekali dan sangat produktif kayak gitu. Nah, beliau ini pernah mengikuti course programnya ada pronunciation, broadcasting radio class, training class kayak gitu dari Pare English Application Center, Saka FM Jogja, Basic English Course, Effective English Conversation Course. Terus internship experience-nya, penerimaan dan pembayaran PT Semen-Gresik Persero Tbk, administrasi aset perusahaan PT Semen Gresik, itu dari 2011 ya. Kemudian 2015 pre-service English teacher SD Muhammadiyah Merifi, pre-service English teacher di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta.
2016-2017 Free Service English Teacher SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kemudian untuk volunteer experience-nya ada volunteer American Corner Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian radio announcer Fun English producer Saka FM Jogja 2015. Kemudian 2016 Free Service Teacher kelas Inspirasi UMY. 2018 volunteer BMT Bina Ihsanul Fikri. Kemudian 2019 volunteer Forum Taman Bacaan Masyarakat DIY. Untuk work experience-nya English Extracurricular Teacher SDIT Jabal Nur, kemudian English Extracurricular Teacher KB dan TK Anakku Yogyakarta, English Teacher Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta, Survey Teacher tidak karir pada tahun Agustus 2020. Kemudian organisasinya Arka Jaya Presiden, Student Company SMA 2 Buduran, Komandan Satuan, dan masih sangat banyak lagi pengalaman-pengalaman dari Mbak Nana Yuliana ini. Sangat luar biasa di usia yang muda, muda sekali gitu, baru lulus, tapi pengalamannya sangat banyak sekali dan sangat menginspirasi kita gitu. Kemudian untuk pembicara kedua ada Mas Bahtiar yang lulus dari Teknik Sipil UGM Angkatan 2012. Beliau dari 2015 sampai 16 itu bekerja di BUMN PT Waskita Karya Internasional, Divisi Timur Jalan Perbatasan Negara Indonesia Timur Leste, Pantai Makassar sampai Timur Leste gitu. 2016-17 asisten pribadi Direktorat Perencanaan UGM. Kemudian 2017 sampai 2018 staf Wisdom Park UGM, Divisi Event dan staf Kampus Air Minum UGM. 2018 sampai 2019 staf PPK bagian pengadaan barang dan jasa. Kemudian kegiatan lain untuk 2020 sampai sekarang ini menjadi Sekretaris Youth Regional Center RCA Yogyakarta kayak gitu. Nah, sama dengan Mbak Nana, Mas Bahtiar juga nggak kalah banyak gitu. Nggak kalah banyak experience-nya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat produktif gitu. Dilakukan di masa muda kayak gitu. Sangat menginspirasi kita dan juga sangat patut untuk dicontoh gitu. Pada webinar kali ini, untuk pemaparan materi pertama, saya persilakan untuk Mbak Nana selaku pemateri untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Untuk teman-teman semuanya, silakan untuk disimak baik-baik dan ambil nih ilmu luar biasa yang kita dapat dari Mbak Nana. Kayak gitu. Mbak Nana, apakah sudah siap? Siap, Kak Alus. Oke. Silakan kepada Mbak Nana untuk memaparkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di webinar Go English pada sore hari ini. Saya sangat senang sekali mempunyai kesempatan untuk bisa berbagi bersama teman-teman dan tentunya saya ingin teman-teman juga aktif diskusi, berbagi, sharing bersama dengan saya di sini. Nah, tadi sebenarnya sudah dikenalkan ya dari Kak Alus, tapi mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya, Kak Alus. Nah, di sini saya akan sharing tentang Muda Berkarya, Muda untuk Indonesia, yang seperti judul dari webinar pada sore hari ini ya. Nah, di sini saya punya beberapa poin diskusi yang nanti bisa kita diskusikan pastinya. Silakan Kak, poin yang kedua. Nah, untuk diskusi kita hari ini, saya ada beberapa poin, ada 5. Pertama, tentang apa makna berkarya, siapa yang harus berkarya, mengapa penting untuk kita berkarya, di mana kita bisa berkarya, bagaimana cara berkarya, dan kapan memulainya. Langsung saja, Kak. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu ya. Nah, di sini tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kak Alus tentang
CV saya, tapi sepertinya itu sudah terlalu lama gitu. Nah, yang ini yang terbaru dari saya. Sekarang saat ini alhamdulillah saya menjadi co-founder dari EduTalks, kemudian menjadi surveyor Treasure Study di Career Development Center CDC UMY. Kemudian saya juga menjadi koordinator kontributor wilayah kota Yogyakarta di tim buku Forum Taman Bacaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta atau FTBM DIY. Kemudian saya juga jadi admin IG FTBM DIY, kemudian jadi admin juga di Info Literasi Jogja, dan juga salah satunya jadi English tutor di Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta. Namun pada saat pandemi ini saya belum bisa mengajar lagi di sana, mungkin nanti kalau sudah bisa, saya bisa kembali ke sana untuk mengajar. Nah, di sini saya memberikan beberapa logo dari organisasi yang pernah saya ikuti di saat pertama kali saya datang ke Jogja. Itu sekitar tahun 2014. Nah, yang pertama itu saya mengikuti Radio Saka FM atau Suara Kauman, yaitu radio yang dimiliki oleh Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Kemudian ketika menjadi maba, saya sangat tertarik untuk mengikuti Koperasi Kopma UMY, kemudian saya juga mengikuti American Corner UMY, menjadi relawan di sana, dan juga yang paling akhir dan tentunya sebenarnya berbarengan ya, Saka sama Perpus itu saya ikuti dari tahun 2015, seperti itu, awal-awal 2015. Lanjut, Kak. Nah, di sini saya ingin berdiskusi ya sama teman-teman, apa sih makna berkarya? Kalau kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang daring atau online ini, berkarya itu mempunyai pekerjaan tetap, berprofesi, mencipta, di sini ada mengarang, melukis, dan sebagainya. Nah, mungkin di sini saya tidak berfokus untuk mempunyai pekerjaan tetap atau berprofesi ya, tapi lebih ke mencipta. Jadi menciptakan sesuatu yang menurut saya harusnya bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang atau masyarakat luas. Lanjut, Kak. Kemudian siapa sih yang harus berkarya itu? Nah, saya ambil dari klub buku narasi itu yang harus berkarya adalah siapa saja yang mempunyai semangat. Tentunya di sini harapannya anak-anak muda yang berusia 16 sampai 25, tapi ternyata tidak hanya tentang angka ya, ternyata semua orang bisa berkarya asalkan mempunyai semangat untuk berkontribusi positif, dan kemudian mereka peduli dengan lingkungan, lebih peka terhadap keadaan sekitar, yang bisa menyelamatkan diri dari hoax dan tidak hanya ikut-ikutan tren, dan juga berani berekspresi dan berkolaborasi. Lanjut, Kak. Nah, kenapa sih kita tuh harus berkarya? Nah, yang menurut ini beberapa poin yang menurut saya pribadi ya teman-teman. Nanti juga bisa teman-teman memberikan aspirasi sendiri. Nah, kalau menurut saya berkarya itu sama dengan belajar. Dengan membuat karya, kita akan semakin mengasah skill yang kita miliki. Misalkan nih, kalau saya sangat senang membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalkan saya ingin mengadakan seminar tentang public speaking. Nah, otomatis di situ saya juga selain mengasah skill saya untuk membuat acara, menyiapkan acara, tapi saya juga sekaligus bisa belajar tentang public speaking. Kemudian berkarya itu juga beramal. Bukankah kita wajib memiliki amal yang banyak, ya kan? Jadi otomatis menurut saya dengan berkarya itu juga bisa beramal. Kemudian berkarya itu memberi. Dengan berkarya, kita akan mengasah kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar dan apa yang dapat kita beri. Tangan di atas lebih baik, kan? Kemudian berkarya juga menciptakan kebahagiaan. Setiap karya mempunyai pasarnya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang ada nggak sih Kak yang bikin yang suka konten saya atau karya saya, pasti ada. Jangan khawatir karena setiap karya akan mempunyai orang yang akan menyukai karya tersebut. Dan bisa jadi karya yang kita buat tadi bisa membantu seseorang menjadi lebih bersyukur, lebih bahagia. Kemudian berkarya itu sama dengan membuat perubahan. Kita ingin merubah sesuatu. Dengan membuat karya, kamu bisa melakukannya. Kemudian yang selanjutnya atau yang paling
menurut saya hebat juga adalah berkarya sama dengan mensyukuri kehidupan. Hidup ini hanya sekali, jadi kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya, berkarya sebanyak-banyaknya. Next, Kak Alus. Kemudian kita ada tentang di mana kita bisa berkarya. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, ada dua, dan ini bisa luas teman-teman, ini saya hanya memberikan dua contoh di mana kita bisa berkarya. Pertama, di organisasi atau komunitas. Tentunya buat teman-teman yang sekarang berada di masa yang mungkin kuliah atau masih sekolah. Nah, itu lebih baik teman-teman saya menyarankan untuk bergabung di organisasi atau komunitas. Caranya gimana berkarya di organisasi atau komunitas? Caranya yang pertama menjadi anggota yang proaktif. Kemudian mengikuti kegiatan di organisasi atau komunitas dengan bersungguh-sungguh. Jadi tidak males-malesan ya, kalau ada program ya ikutan datang, kemudian membantu, dan juga ketika diberi amanah atau tanggung jawab berusaha untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Untuk media sosial sendiri, nah saya yakin teman-teman dari Go English ini pasti memiliki media sosial. Nah, lebih baik kita juga bisa berkarya di media sosial dengan cara membuat konten yang dapat memberikan inspirasi, semangat, pengetahuan, informasi yang bermanfaat, dan sebagainya. Selain itu, kalau kita masih takut membuat konten, kita juga bisa kok membagikan informasi yang dapat membantu teman-teman di lingkungan kita untuk mengembangkan diri dan berkarya. Next, Kak. Nah, bagaimana cara berkarya dan kapan memulainya? Ini saya ambil dari stand up-nya Kak Panji Pragiwaksono, yang mungkin teman-teman udah kenal Kak Panji. Saya termasuk orang yang mengagumi beliau. Nah, di situ beliau bercerita atau memberitahu bahwa cara berkarya itu ada 3. Yang pertama, tahu passion. Menurut saya passion itu hal-hal yang kita sukai, dan biasanya kita rela untuk tidak dibayar, kita rela untuk meluangkan waktu kita, kemudian kita totalitas di situ. Nah, itu passion. Untuk menemukan passion sebenarnya sangat panjang. Nanti teman-teman bisa browsing di berbagai media sosial, itu juga banyak membahas tentang passion. Mungkin bisa melalui analisa channel yang saya ikuti juga, itu juga ada passion. Membaca buku itu juga nanti bisa tahu passion apa saja, tapi saya tidak membahas di sini ya. Kemudian yang kedua, cerdas dan cerdik. Jadi kita juga harus tahu strateginya. Misalkan saya senang belajar bahasa Inggris gitu, dan saya ingin berkarya melalui apa yang saya bisa, kemudian saya bisa ajarkan. Di situ saya merasa, oke, berarti saya harus gabung ke organisasi atau komunitas di mana saya bisa nantinya membuat acara-acara berkaitan dengan bahasa Inggris, misalkan workshop storytelling dan sebagainya. Nah, itu saya harus memikirkan strategi-strategi agar bisa berkarya di situ. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dalam perbedaan. Menurut saya, perbedaan itu tidak akan membuat kita itu berhenti berkarya. Misalkan dari hal yang sederhana, kita bekerjasama dengan teman-teman yang tidak satu organisasi dengan kita, misalkan berbeda agama, kemudian berbeda suku, berbeda bahasa. Nah, perbedaan-perbedaan itu, apalagi perbedaan pendapat ya, tentunya setiap orang bisa mempunyai pendapat yang beda-beda, tapi itu tidak boleh menghentikan kita untuk berkarya, kalau bisa berkolaborasi. Nah, dari 3 cara tersebut, kita bisa siap untuk membuat karya. Next, Kak. Nah, ini saya saat menjadi radio announcer ya, atau penyiar radio di radio komunitas, yaitu Radio Saka FM Jogja. Ini saya menjadi penyiar di program Ngetes Sore. Di situ saya bisa berkarya dengan mengundang beberapa narasumber yang menurut saya saat itu bisa menginspirasi, kemudian bisa memberikan semangat untuk anak-anak muda ketika mendengar ceritanya. Nah, di situ menurut saya dengan saya menjadi penyiar radio, saya bisa banyak belajar dan membuat karya. Selanjutnya, nah ini termasuk 2 program yang saya
kembangkan di Perpustakaan Masjid Gede Kauman. Saya menjadi relawan dari 2015 hingga 2019. Nah, di situ saya tidak hanya menjadi relawan, tapi saya membuat kegiatan yang menurut saya bisa bermanfaat untuk anggota perpustakaan Masjid Gede Kauman sendiri dan juga masyarakat luas. Terutama kalau untuk Bala Pustaka sendiri atau anggota internal kita, saya membuat kegiatan motiforum, forum motivasi untuk Bala Pustaka Asik. Di situ kita akan sharing bersama teman-teman yang sudah sukses seperti itu. Nah, selanjutnya yang Muslim menulis sejarah alam Muslim milenial itu beracara kolaborasi dengan Rumah Baca Komunitas dan juga Serikat Taman Pustaka. Nah, situ saya menggabungkan acara yang dibuat internal dan juga acara yang kita bisa berkolaborasi. Next, Kak. Nah, ini kegiatan saya di tahun 2018 hingga akhir 2019 ya. Nah, saya menjadi salah satu English tutor di Fun English Learning atau Fishing Program ini yang ada di Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta. Nah, kenapa saya juga bisa ada di sini itu awalnya juga karena saya di Perpustakaan Masjid Gede Kauman yang diundang oleh Indonesia yang mengadakan literasi, pameran literasi di lapas. Kemudian ada follow up kegiatannya yaitu kelas menulis dan kelas belajar bahasa Inggris. Di situ saya mengajukan diri menjadi relawan. Tentunya di sini saya akhirnya bisa berkarya mengajar untuk teman-teman yang ada di sana. Lanjut, Kak. Nah, untuk saat ini saya memulai berkarya di EduTalks dari November tahun lalu, jadi masih sangat baru, tapi saya bersemangat untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, membuat karya sebanyak mungkin. Nah, ini salah satu atau dua contoh dari kegiatan yang sudah pernah kami laksanakan dengan berkolaborasi. Yang COVID-19 Donation Class itu ada dua program, speaking class dan juga writing class. Dan yang sebelah kanan itu ada kelas bahasa isyarat yang sekarang masih berlangsung. Dua-duanya ini program kolaborasi dan tentunya di sini saya juga tidak hanya saya atau EduTalks bisa berkarya, tapi juga teman-teman yang berkolaborasi juga bisa berkarya bersama untuk masyarakat luas. Selanjutnya, Kak. Nah, masih dari Kak Panji Pragiwaksono, kunci dari berkarya itu mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Nah, kenapa harus mulai dulu? Tapi biasanya ketakutan terbesar adalah kita takut dibilang karya kita jelek. Dan Kak Panji ini bilang, jangan takut dibilang jelek karena sudah pasti akan jelek. Itu kata Kak Panji. Jadi kita nggak apa-apa jelek, tapi habis itu kita perbaiki, ya kan? Jadi yang penting mulai aja dulu. Kemudian yang kedua, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, itu saya pelajari dari Kak Panji. EduTalks mungkin sama dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada kelas belajar, kelas berdiskusi, tapi bedanya yaitu ada belajar sambil berdonasi juga, di mana kita ingin teman-teman yang mengikuti kelas kita juga belajar untuk peduli dengan orang lain. Lanjut, Kak. Oke, ternyata itu sudah terakhir. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti diskusi atau paparan dari saya. Semoga nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Kak Aldus. Oke, terima kasih Mbak Nana yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa ya teman-teman. Dari mulai apa sih arti dari berkarya itu, terus siapa aja sih yang bisa berkarya, di mana sih kita berkarya, terus coba aja dulu kan kata Mbak Nana, coba aja dulu gitu. Intinya kita tuh harus berani mengambil risiko kayak gitu. Coba aja dulu kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja ya ke materi kedua. Nanti setelah itu baru kita buka diskusi gitu, tanya jawab lebih lanjutnya gitu. Mas Bahtiar. Ya, halo Mbak. Saya suara masuk nggak?
Masuk Mas, masuk. Oke. Oke. Silakan Mas Bahtiar memaparkan materinya. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih dari Go English. Sore ini saya sudah diizinkan untuk memaparkan dan menyampaikan beberapa hal. Ya, mungkin lanjut saja ya. Judulnya dari Go English, mudah berkarya, mudah untuk Indonesia. Ya, ini cuma sekilas saja tentang saya. Di next saja, Kak. Next. Selanjutnya, Kak. Ini beberapa hal yang sudah saya lewati pada sampai saat ini. Saya berusia 26 tahun. Untuk jejaring saya juga ada sekitar insya Allah 1.000 ke atas dan komunitas 50 ke atas dan beberapa penghargaan juga ada 10 ke atas lebih. Next saja, Kak. Ya, ini tentang profil saya, bisa dikunjungi juga. Nama saya Bahtiar Arif Pambudi, Instagram saya Bahtiar_AP, Facebooknya Bahtiar Arif Pambudi, dan saya juga beberapa berkegiatan di UGM. Lanjut saja, Kak. Ini beberapa pengalaman saya dari tahun ke tahun, mungkin dari diawali saya setelah lulus ya di 2015. Di 2015 saya waktu itu di BUMN, Waskita Karya, terus setelah itu di 2016 sampai sekarang meniti karir di UGM. Lalu di sisi kegiatan yang lain juga saya mendalami di kegiatan pengembangan yang berkelanjutan dan bertemu juga dengan salah satunya Regional Center Expertise Yogyakarta di UGM. Nah, dari 4 siklus yang saya lewati tadi, ini mungkin bisa saya ambil pelajaran ya dari beberapa hal pengalaman, dan selanjutnya mungkin bisa kita coba pelajari bersama. Dari 4 hal ini mungkin sebenarnya adalah saling berkaitan ya, mulai dari sisi teknisnya, terus dari birokrasinya, dan juga mungkin arah ke hal yang lebih besarnya pun juga ada. Nah, di sini harapannya teman-teman juga menemukan pengalaman hidup yang mungkin sudah teman-teman lakukan dari hal-hal sekitar atau lingkungan yang teman-teman sudah ada ya. Itu mulai mungkin dari istilahnya yang masih teman-teman ingat dari kecil sampai sekarang, mungkin bisa coba teman-teman plot-plotkan gitu. Siapa tahu di pengalaman yang lalu itu bisa untuk mendukung dan juga menambah proses yang istilahnya itu bisa mengembangkan karya di proses-proses perencanaan yang selanjutnya di era milenial ini, yang semua hal bisa dipelajari dan juga bisa diambil dari manapun. Oke, next saja, Kak. Nah, ini salah satu saya coba bantu untuk mapping menu. Istilahnya ini di sini kenapa menu? Saya coba visualkan agar sedikit lebih menarik lah ya, kaitannya dengan makanan mungkin ya. Jadi pemetaan, misalkan pemetaan di sini menunya coba ada keahlian, ada sosial, ada hobi. Nah, yang dunia terbaru sekarang itu ada yang mulai naik adalah dunia seleb, dan untuk bisnis juga ada. Nah, coba masing-masing dari kalian, semisalkan ingin menghasilkan sebuah karya pada saat ini, mumpung eranya itu milenial, bisa kalian masuk dari mana saja, dan juga kalian bisa belajar dari apa saja, dan medianya itu banyak ya. Nah, di sini kita bisa memilih. Kurang lebih ada 5 bidang yang saya petakan dulu sementara, yang mungkin saat ini masih istilahnya bisa untuk menjadi acuan dan juga pengembangan. Setelah itu coba kalian nanti kembangkan, buat jalur sendiri melalui kebiasaan kecil yang mungkin istilahnya disebut habit kalian ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira dari
1, 2, 3, 4, 5 ini, kalian itu cenderung ke arah minatnya ke arah yang mana? Apakah keahlian? Misalkan kalian suka terkait keteknisan, suka pembuatan video, mungkin bisa masuk ke arah keahlian. Atau kemungkinan kalian sangat peduli dengan area sosial ya. Mungkin kalian bisa membentuk komunitas masing-masing di arah yang mungkin bisa diarahkan lebih jelas, kaitannya mungkin dengan pemuda ya nantinya, yang ada di lingkungan kalian, atau mungkin juga misalkan kalian ada kebencanaan atau yang lain bisa diarahkan ke relawan ya. Nah, ada juga yang mungkin kaitannya, saya nggak suka nih hal yang terkait keahlian sosial atau yang lainnya. Saya sukanya apa yang saya sukai. Nah, mungkin kalian bisa terjun di ranah hobi. Hobi itu banyak banget, sangat luas. Dari hal apapun, dari olahraga, terus istilahnya kalian sukanya apa, misalkan hobi barang antik, atau hobi yang lain lah misalkan. Nah, itu nanti bisa diarahkan juga sebagai istilahnya itu kegiatan yang disukai dulu, terus nanti ranahnya bisa diarahkan ke bisnis. Nah, kalau yang sedang naik daun di era milenial ini mungkin yang area seleb ya, dari hal apapun istilahnya itu kita bisa masuk ya, nggak hanya para artis saja, mungkin dari bisa selebgram, dari konten kreator yang mungkin sebagai istilahnya bintang kontennya, mungkin bisa dari situ bisa kalian masuki. Nah, terkait bisnis mungkin beberapa hal dari dulu sampai sekarang sudah banyak praktiknya ya. Mulai dari CEO, owner, kalian itu mengelola sebuah hal apa, terus jadi kalian kelola menjadi sebuah enterprise, terus mungkin juga ada yang memiliki semacam penjualan melalui online yang mungkin saat ini sudah ramai ya, dan juga istilahnya sangat menguntungkan. Nah, kenapa saya memplotkan ada 5 makanan di atas? Mungkin saya gambarkan di sini adalah kurang lebih bobotnya dari keahlian sampai bisnis, dan juga peluangnya setelah kalian berhasil, takarannya kurang lebih akan seperti itu, dan variasi rasanya bisa dirasakan ya. Kalau yang keahlian mungkin ada menu telurnya, wah rasanya gak enak nih. Kalau sosial ya merakyat lah, tapi istilahnya banyak ya lingkupannya. Ya saya gambarkan sebagai seperti Indomie. Terus untuk yang hobi mungkin dia lebih independen ya, mungkin ada menu unik lain yang hanya disukai oleh para penghobi tersebut. Nah, untuk seleb mungkin ini agak lebih eksklusif ya. Jadi menunya di sini ada meat, dan juga saya gambarkan seperti ada pastanya. Dan untuk bisnis di sini lebih padat ya, berisi, dan istilahnya seperti hasilnya pun nanti akan sama padatnya dan sama besarnya, dan mungkin malah akan lebih banyak. Next Kak, mungkin ke selanjutnya. Nah, ini mungkin saya coba step proseskan ya, dari beberapa potensial yang bisa kalian kembangkan dari diri kalian sendiri yang harus kalian temukan. Ya istilahnya di sini adalah kalian membuat suatu hal yang berbeda, istilahnya itu otentik, dan itu ketika otentik dan tidak ada orang lain yang mungkin menyamai itu, dan itu akan menimbulkan sebuah karakter yang alhasil nantinya akan menjadi karya terbaik kalian, karena itu berbeda, dan sebuah istilahnya dalam ilmu sains kan penemuan ya. Nah, salah satunya adalah step 1, kita coba mengheningkan diri. Cobalah renungkan selama Anda hidup dari lahir hingga sekarang, itu kegiatannya apa saja yang pernah dilakukan. Lalu step kedua, coba kita mengolah diri, coba kita olah ya. Dari pilihan kegiatan, kira-kira mana sih yang bermanfaat hanya untuk kita, mana sih yang merugikan, mana sih yang bermanfaat untuk orang banyak dan untuk skala yang lebih besar. Nah, utamakan dulu untuk manfaat yang lebih besar, karena manfaat yang lebih besar otomatis nantinya akan menantang diri kita untuk melakukan hal yang lebih besar, lebih baik, dan juga pasti itu hal-hal kecil
tujuan kita akan tercapai dengan sendirinya dengan menskalakan yang lebih besar. Lalu cobalah mengasah diri. Setelah kalian tahu tujuan apa yang akan kalian lakukan, karya apa, misalkan, saya akan menggambar nih, cobalah asah diri setiap hari secara konsisten, terus-menerus ya, sampai pada akhirnya nanti melahirkan sebuah karya yang berkarakter, dan nantinya itu akan bernilai jual. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu resep karya. Cobalah perhatikan aroma di sekitar Anda. Istilahnya perhatikan lingkungan, lalu mulailah percobaan. Dari percobaan yang paling kecil, lalu fokus ke tujuan bentuk karya kamu. Lalu ketika muncul ada bahan ide baru di perjalanan, harapannya ide yang lama jangan kalian lupakan, tapi coba gabungkanlah, lalu kembangkanlah. Nah, pasti akan menjadi karya otentik yang original dari kalian, apapun itu. Karena istilahnya itu nanti karya yang lahir dari diri kalian itu adalah hal yang paling baru dan pasti akan bernilai jual ketika hal itu otentik dan original dan pasti akan menjadi yang terbaik. Sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin ini jadi sebagai pemetaan ya untuk mencari, siapa tahu ada yang masih mencari dan masih bingung, atau mungkin yang sudah ada, coba mungkin bisa diikuti untuk treatment ini. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan mungkin kita akan lanjut ke sesi diskusi ya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Ana. Monggo Mbak Ana. Oke Mas. Terima kasih kepada Mas Bahtiar yang sudah memaparkan materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Tadi perumpamannya ada keahlian, terus sosial, hobi, ada seleb, dan juga ada apa tadi? Banyak gitu. Nah, dari situ teman-teman kita bisa melihat gitu, kebiasaan kita tuh seperti apa kayak gitu. Nanti tinggal diri kita sendiri yang menentukan gitu. Kita berkarya lewat apa nih gitu. Nah, tadi sudah dipaparkan dari Mbak Nana dan juga Mas Bahtiar kayak gitu. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, boleh langsung aja di forum chat atau komen, atau bisa langsung on cam aja atau ngomong aja langsung kayak gitu. Silakan buat teman-teman apabila ada pertanyaan apa yang mau didiskusikan kayak gitu. Ya udah, sebelum menunggu teman-teman bertanya, boleh deh saya dulu deh yang bertanya gitu, memulai diskusi kayak gitu. Nanti teman-teman boleh misalnya ada yang bertanyakan nih tapi malu untuk pertama, ya udah saya yang pertama berarti bertanya kepada pemateri. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga gitu yang penasaran. Pertanyaan pertama nih buat Mbak Nana juga sama Mas Bahtiar juga gitu. Oke. Pernah nggak sih merasa banyak banget nih tugasnya gitu, udah ikut acara A, acara B, acara C gitu, terus belum selesai semua lagi, pernah nggak sih di posisi itu gitu, terus cara bangkit lagi gimana gitu, bangkit buat semangat lagi kayak gitu, dari stres kayak gitu, karena banyak banget kegiatan yang harus diikuti, sedangkan waktunya nggak cukup kayak gitu, terus jadinya kan stres gitu ya Mbak ya Mas ya, stres kayak gitu, aduh gimana nih gitu, gimana sih cara menguatkan diri Mbak dan Mas kayak gitu, buat terus semangat, terus berkarya kayak gitu. Boleh deh dari Mas Bahtiar dulu deh yang jawab, nanti Mbak Nana. Saya dulu, nggak Mbak Nana dulu. Ladies first gitu. Boleh Mbak Nana juga, nggak apa-apa. Monggo. Silakan, nggak apa-apa loh Mas Bahtiar, tapi misalkan saya dulu juga oke, baiklah. Nggak apa-apa Mbak Nana dulu. Siap, terima kasih Mbak Alus untuk ini ya, pertanyaan yang sangat sering untuk teman-teman yang berkarya. Oh ya, tadi saya lupa ini mengatakan di awal bahwa saya lebih senang berkarya untuk membuat kegiatan-kegiatan. Jadi ketika saya bergabung di komunitas, saya banyak sekali membuat kegiatan, baik itu kegiatan yang sebelumnya sudah ada, kemudian saya
inovasi maksud saya, atau program baru yang kemudian bisa bermanfaat. Nah, ketika saya sudah merasa banyak sekali kegiatan, mulai merasa overwhelmed seperti itu ya, itu saya harus ingat lagi tujuan saya berkarya. Contohnya, ketika saya ingin membuat kegiatan kelas bahasa isyarat yang saat ini sedang berlangsung. Nah, di situ saya juga ada kegiatan lain. Ketika saya mulai, aduh ini kenapa komunikasi sama teman-teman tim ini masih kurang bagus atau gimana, saya harus ingat bahwa, oh iya ya, tujuan saya membuat kegiatan ini adalah nantinya teman-teman semua itu bisa belajar di kelas bahasa isyarat, mengenal bahasa isyarat, kemudian bisa mewujudkan masyarakat yang inklusif. Nah, dari ingat tujuan saya, lalu saya semangat lagi. Nah, itu intinya adalah ingat tujuan kita untuk berkarya itu apa, sehingga capeknya itu atau lelahnya bisa hilang kayak gitu. Mungkin Mas Bastian punya cara lain nih, Mas. Lanjut saya ya, Mbak ya. Sebenarnya kurang lebih kan konsepnya hampir sama ya. Tadi sama yang Mbak Nana sudah disampaikan. Ketika lelah jangan lupa sama tujuan ya. Ya kalau saya sih sebenarnya simpel aja ya. Kalau manusia lelah itu pasti ya, tapi kan jangan lupa untuk memulai lagi. Yaitu dalam arti lelah itu pasti. Ya ketika lelah istirahatlah sebentar, tapi jangan lupa istilahnya itu jangan lalai ya, dan jangan lupa untuk memulai lagi. Istilahnya kan kayak gitu. Pasti itu capek. Dan untuk ranah pembagian apa namanya prioritas ya, misalkan sibuk banget nih, waktunya padat banget. Ya coba kita prioritaskan mana yang paling penting dan mendesak ya. Paling penting dan mendesak waktu terdekat yang harus diselesaikan. Dan yang lain jangan lupa nanti kita selesaikan setelah energi kita pulih kembali. Yang namanya refreshing manusia itu perlu lah. Refreshing terhadap diri itu masing-masing dari diri kita itu pasti kita yang tahu sendiri. Ada yang mungkin dari refreshing nge-game misalkan, atau yang senang jalan-jalan sebentar, ada yang senang cuma makan apa gitu, adalah treatmentnya masing-masing. Cuma yang jelas yang perlu diingatkan lagi adalah ketika lelah istirahatlah, tapi jangan lupa untuk segera memulai lagi. Itu aja Mbak, monggo dilanjutkan. Terima kasih Mbak Nana, Mas Bahtiar. Tadi jawabannya sangat luar biasa ya. Yang pertama, mengingat tujuan kita gitu. Niatnya buat apa sih? Tujuannya sehingga, oh iya ya, tujuannya ini, targetnya ini. Terus kenapa aku nggak bisa gitu? Karena ada tujuannya itu gitu. Jadi harus semangat lagi gitu kan. Terus tadi kata Mas Bahtiar juga poinnya kalau lelah ya istirahat kayak gitu. Ya saya juga ingat sih kata-katanya. Kalau buat pemuda-pemuda semuanya gitu. Kalau lelah ya istirahat. Tapi setelah bangun dari istirahat, kamu harus berkarya, berubah kayak gitu. Itu ya teman-teman sangat keren sekali gitu. Ini ada beberapa pertanyaan dari Ami gitu. Terima kasih inspirasinya Kakak Umateri. Saya ingin tahu pendapat Kak Nana dan Kak Bahtiar, apakah ada kata terlambat untuk memulai? Terus mungkin memang tidak. Namun bila rasanya terlambat, apakah ada saran-saran agar tetap merasa semangat dan tidak terlambat? Terima kasih Ami sudah bertanya. Silakan. Mau Mas Bahtiar atau Mbak Nana dulu nih yang jawab? Ya oke, saya dulu nggak apa-apa, nanti gantian ya, kan Mbak Nana dulu. Istilah terlambat ya Mbak, terlambat untuk memulai ya ini ya, dari pertanyaannya ya saya lihat ya. Sebenarnya itu hanya alasan untuk apa ya, alasan terlambat itu hanya alasan kemalasan dalam dirinya sendiri saja sih sebenarnya, yang tanpa dia sadari secara psikologis. Sebenarnya kata terlambat itu nggak ada ya. Contoh di Jepang dan beberapa negara lain, mereka yang sampai usianya sudah manula pun malah mereka baru memulai itu banyak ya, banyak di sana. Ada yang dia dari kecil dia sebenarnya hari-hariannya hancur dan yang lain-lain, dia baru memulai di usia tua. Contoh ada di Jepang ya waktu itu kalau nggak salah. Saya contoh dia itu cuma hanya menggambar awan kayaknya. Awan saja, tapi dia konsisten setiap hari. Dia latih terus kayak gitu. Padahal dia usianya udah istilahnya dewasa dan menjelang senja, jadi hanya menggambar awan saja setiap hari. Tapi dia konsisten, dia selalu post di media. Akhirnya pada suatu titik, karena sudah terasa setiap hari,
dia kayak gambar awan yang istilahnya itu kayak unik gitu loh ya, ditemukan sama media dan ada orang yang suka, langsung istilahnya dia bernilai jual yang sangat tinggi. Waktu itu dinilai berapa miliar gitu, saya agak kurang tahu itu. Jadi istilahnya kata terlambat itu nggak ada sebenarnya. Mau dari perhitungan usia waktu manusia pun, seandainya kalian sadar dan disadarkan ya, ini sudah disadarkan nih di sini, waktunya untuk memulai, apapun lah memulainya. Nggak ada kata terlambat, berapapun umurnya. Yang penting adalah dari niat dan istilahnya manfaatnya akan seperti apa, dan juga kalian mau berubah atau enggak gitu, untuk perubahan yang lebih baik. Untuk diri kamu sendirilah. Nanti setelah itu kan bakal meluas ya ke lingkungan sekitar, terus daerah, mungkin nanti malah bisa skalanya yang nasional sampai internasional gitu. Tapi pelan-pelan yang paling bisa dilakukan agar bebannya tidak terlalu berat dulu gitu. Itu mungkin lanjut ke Mbak Nana. Iya, Mbak Nana. Oke, benar banget yang dikatakan Kak Batiar, dan terima kasih juga untuk Ami yang udah mau bertanya. Nah, kata terlambat ini memang kadang agak ini ya, menurut saya mungkin pandangan sosial seperti itu. Misalkan kita memulainya udah nggak di masa muda, misalkan itu kan kayak mungkin kita berpikirnya itu terlambat. Teman-teman aku mulai berkarya itu dari mereka SMA, dari mereka awal kuliah, sedangkan aku udah lulus baru mau berkarya. Nah, itu menurut saya itu hanya mindset. Jadi coba ditanamkan bahwa kita tidak bisa merubah pikiran orang lain, tapi kita bisa merubah pikiran kita. Jadi kita tidak usah memikirkan teman-teman akan berpikiran seperti apa. Oh, kamu tuh terlambat, nggak usah dipikirkan. Yang penting niat kita apa, kemudian kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Itu saja Kak Alus. Gitu ya teman-teman ya. Jawabannya sangat menginspirasi gitu, keren banget gitu teman-teman. Nggak ada kata terlambat ya teman-teman, meskipun kita udah istilahnya nggak muda lagi gitu, nggak. Tapi semangat kita tetap muda gitu. Walaupun nggak muda lagi, tapi semangatnya masih muda kayak gitu. Tadi intinya buat Ami nggak ada kata terlambat, terus ubah mindset kita gitu, bahwa belajar itu kan namanya juga berkarya kan belajar ya artinya. Kan banyak itu kata-kata tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat kayak gitu. Jadi nggak ada batasan waktunya gitu buat memulai kayak gitu. Terima kasih Ami sudah bertanya dan juga jawabannya dari Mas Materi dan Mbak Materi. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Safa. Terima kasih telah menginspirasi saya untuk memulai berkarya. Kak, bagaimana menghilangkan cara insecure ketika merasa karya kita belum bisa diterima oleh masyarakat? Berarti gantian nih, Mbak Nan dulu yang jawab berarti. Gimana Mbak caranya biar nggak insecure nih? Oke, makasih. Nah, insecure ini sama sebenarnya ya, hampir dengan pola pikir tadi. Insecure itu kan ada di dalam diri kita sendiri, kita yang menciptakan rasa ketidaknyamanan itu. Nah, menurut saya yang pertama kali harus disadari bahwa oke, saya merasa insecure, tapi insecure-nya tentang apa nih? Misalkan, oh berarti saya itu insecure-nya tuh tentang usia saya tuh nggak muda, tapi saya, ini misalkan ya, tapi saya baru mulai. Oh, berarti saya tentang usia kayak gitu. Jadi kita harus menerima dulu kita merasa insecure tentang itu. Kemudian kita berusaha apakah dengan rasa insecure itu kita bisa maju. Oh, ternyata nggak bisa. Berarti saya harus merubah pola pikir saya bahwa setiap orang berhak untuk berkarya di usia berapapun. Yang penting dia masih mau untuk melakukan atau menciptakan karya dan mau berjuang. Itu pertama ya, untuk merubah pola pikir sama seperti tadi dan menyadari insecure-nya itu di mana gitu, dan menerimanya dulu, lalu perlahan-lahan mulai bangkit untuk menghilangkan rasa insecure itu. Mungkin Kak Batiar bisa menambahkan. Sebentar ya, ini tadi yang bertanya, ini ada banyak nih nanti ya, satu-satu. Ini yang Kak Safa dulu ya. Yang terima kasih telah menginspirasi saya. Sorry ini udah ya. Yang terkait menghilangkan insecure ini ya. Yang Kak, bagaimana menghilangkan cara insecure ketika merasa karya kita belum bisa diterima oleh masyarakat. Kalau insecure itu pasti ya, karena mungkin sebenarnya kalian hanya perlu mencoba saja dan jam terbang kalian kan belum ada.
Ya tadi di presentasi saya kan udah saya sampaikan tuh, istilahnya melakukan sebuah percobaan, riset terhadap diri kalian sendiri dengan karya kalian. Sebenarnya yang membuat insecure apa? Misalkan saya orangnya pemalu nih, terus saya istilahnya susah untuk berkomunikasi, justru itu yang harus kalian coba latih. Istilahnya itu, tapi kalian pengen menjadi pembicara misalkan. Ya, justru itu yang harus kalian latih. Istilahnya kan ada beberapa hal yang sudah lama ya dari zaman dulu dikatakan cara untuk menang dan lawan yang paling susah untuk dikalahkan adalah diri kita sendiri, yaitu salah satunya mungkin hal insecure tadi. Atau misalkan contoh, saya punya gambar nih, tapi saya agak malu untuk dipublikasikan ke orang dulu karena gambar saya masih jelek. Nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting proses. Coba kalian buat kronologis proses pelatihan gambar kalian dari awal sampai seterusnya misalkan. Sampai nanti lama-lama jadi bagus. Nah, istilahnya kalau kalian nggak up ke luar dulu, nggak ada orang yang tahu, hanya kalian pendam, justru malah itu akan membebani hati kalian sendiri, dan mungkin nanti akan malah jadi penyakit. Kalau di-up-kan, kalian dapat masukan dari orang lain, istilahnya hinaan atau celean dari orang lain jangan dimasukkan ke hati ya, tapi jadikan itu sebagai masukan bahwa oh ini saya masih kurang di sini nih, berarti saya harus perbaiki gitu. Jadi istilahnya tetap berkembang, diri kalian terus berprogres, belajarnya itu terhadap kehidupan melalui keadaan dan juga pendapat masyarakat, dan jangan gampang sakit hati gitu loh. Istilahnya ada masukan apa, ada apa, langsung evaluasi, kita coba perbaiki, terus nanti kita lakukan percobaan lagi, di-up-kan lagi, siapa tahu, oh mungkin nanti orang lain sudah menilainya lebih baik nih, jadi oh itu mungkin ada perubahan ya. Tapi juga hal-hal yang baru memang biasanya itu cenderung akan diremehkan orang lain, makanya dari itu kan tadi saya menekankan bahwa tetap dicatat proses kalian, karena nanti ketika pada waktu karya otentik kalian jadi, karena itu pasti akan ketemu ya prosesnya ya. Kalau misalkan belum jadi ya memang masih kebingungan ke sana kemari. Dan orang-orang yang di luar sana kan taunya ketika bahwa itu sudah jadi istilahnya mereka hanya tahu manisnya ya, pahitnya mereka nggak mengalami gitu loh kasarannya. Itu dulu mungkin, Mbak. Mungkin. Oke. Kasih Mas Bastiak dan Mbak Nana udah jawab pertanyaan dari Safa kayak gitu. Itu tadi ya Safa tentang insecure kayak gitu. Terus ada lagi nih Mbak dari Safa juga. Itu lagi nih, bagaimana sih seandainya kita dipaksa untuk melanjutkan karya seseorang gitu, orang tua gitu, sedangkan kita merasa tidak mempunyai kemampuan di bidang itu. Dilanjut ke moderator, Mbak. Suaranya hilang ya? Sekarang dengar nggak, Mas? Udah dengar ya? Lanjut lagi. Tadi kepotong atau enggak? Enggak kok, Mas. Kedengeran. Oke, lanjut lagi. Ini ada beberapa pertanyaan. Mbak Nana dulu mungkin yang selanjutnya. Ya, boleh Mbak Nana. Oke, nah pertanyaannya tadi dari ini ya, dari masih Kak Syafa tentang seandainya kita dipaksa untuk melanjutkan karya seseorang atau orang tua, sedangkan kita merasa tidak mempunyai kemampuan dalam bidang itu. Nah, menurut saya ini tentu kalau kita sudah evaluasi diri bahwa ternyata kita tidak mampu dalam bidang itu, sepertinya Kak Syafa perlu untuk mencari tahu cara berkomunikasi efektif dengan orang tua. Karena ketika kita menyampaikannya dengan baik, kita bisa tahu bagaimana agar orang tua kita bisa mengerti apa yang akan kita sampaikan, itu tentunya akan terjadi komunikasi yang bagus, dan orang tua pasti mengerti, oh ternyata anak saya itu tidak suka dengan bidang itu atau mungkin belum mampu, jadi sepertinya saya harus menurunkan ego, misalkan seperti itu. Jadi harus banyak cari tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif kepada orang tua, karena saya belum bisa memberi saran karena orang tua saya sangat mendukung penuh kegiatan atau karya-karya saya. Nah,
Tapi banyak juga informasi yang bisa didapatkan oleh Kak Safa, mungkin dari saya belum tahu, tapi bisa mencari tahu sendiri tentang cara berkomunikasi efektif dengan orang tua. Saya yakin setiap orang tua pasti akan mengerti jika kita mampu menyampaikannya dengan baik. Kak Batiar mungkin bisa ada ide lain? Tes, suaranya masuk ya Mbak? Masuk, Mas. Oke. Mungkin untuk yang terkait ini ya, saya dulu juga pernah ada pengalaman bahwa kemauan dari orang tua saya berbeda dengan diri saya misalkan. Saya pernah dulu mengalami bahwa waktu masuk perguruan tinggi, saya harus suruh jadi guru gitu. Padahal saya tidak minat jadi guru gitu. Yo, yang pertama-tama mungkin dilakukan pendekatan dulu. Pendekatan secara pendekatannya itu pelan-pelan ya, karena namanya orang tua itu kan istilahnya nanti kalau kita terlalu ngotot juga nanti dikira membangkang. Itu agak susahnya kan di situ. Kalau istilahnya kita menolak seolah-olah kayak kita tidak menghargai jerih payah orang tua. Padahal kan maksudnya bukan itu semua ya. Jadi yang penting pendekatan dulu pelan-pelan ke orang tua, istilahnya Pak, saya itu istilahnya dalam arti komunikasi ya, sukanya bukan suka ya, nanti kalau suka istilahnya itu kurang bertanggung jawab ya mungkin. Pak, saya mungkin cocoknya itu di wilayah ini gitu. Sedangkan yang Bapak arahkan itu nggak jelek, baik sebenarnya. Tapi mungkin itu akan kurang pas dan kurang maksimal secara hasilnya untuk diri saya, karena saya istilahnya berkompetennya di wilayah ini gitu misalkan. Nanti pelan-pelan itu proses nanti. Dan juga tidak hanya kalian ungkapkan secara pendekatan itu ya, tapi kalian buktikan juga bahwa apa yang kalian minati atau apa yang akan kalian lakukan itu bahwa seyogianya cocok buat kalian gitu, dibuktikan dengan karya itu tadi. Nanti setelah tahu hal itu, orang tua pasti akan mengerti dan pasti akan mendukung itu. Itu sih mungkin. Itu Mbak. Oke, terima kasih buat jawaban dari Mas Bahtiar sama Mbak Nana. Itu tadi ya Mbak Safa gitu, menjalin komunikasi yang efektif gitu. Kan sering tuh kita dengar kalau kita berbicara dari hati ke hati itu insya Allah sampai kayak gitu. Nah, cari nih kapan sih bisanya orang tua tuh ngomongnya bisa sampai gitu, bisa nyambung gitu kayak gitu. Semoga bisa ya Mbak Safa ya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Mas Bambang. Terima kasih untuk kakak-kakak materi. Saya mau tanya, kan saya pernah dengar bekerjalah di hal yang tidak kau sukai, karena jika bosan kau bisa lakukan hal yang kau sukai. Jangan bekerja di hal yang kau suka, karena kalau bosan, kau tak tahu harus berbuat apa-apa. Bagaimana dengan itu? Karena masih bingung untuk memulai berkarya. Saya terhenti untuk saat ini. Terima kasih. Gimana Mas Mbak? Kak Batiar dulu. Saya dulu. Ya udah, saya dulu nggak apa-apa. Itu ya, prinsip itu kan sebenarnya hanya itu istilahnya hal yang dibicarakan oleh orang ya atau masyarakat dan warga atau istilahnya itu orang banyak itu mengaminkan istilahnya itu kayaknya kalau untuk di arah psikologis juga kayaknya saya belum pernah lihat ya, cuma itu memang saya sering banyak dengar hal itu, cuma lagi-lagi pagar diri kalian sendiri itu ya ada di diri kalian, akan mengizinkan perkataan itu masuk ke diri kalian atau enggak. Jika hal itu kurang membangun dengan diri kalian, lebih baik dipilah, jangan dimasukkan itu menjadi sebuah keyakinan yang menghambat istilahnya semangat kamu untuk memulai gitu loh. Nah, kalau misalkan bekerjalah di hal yang tidak kau suka, itu biasanya karena keadaan yang mereka belum sadar pemahaman pola pikirnya bahwa sebenarnya ada pekerjaan yang itu pas dan kau suka, dan itu akan mungkin hasilnya akan 2-3 kali lipat lebih banyak dan efisien daripada hal yang tidak kau suka. Nah,
bagi yang mungkin masih bekerja karena di hal yang tidak kau suka, saya juga pernah mengalami dulu, itu jadikan sebuah pembelajaran ya, pekalah terhadap lingkungan, kira-kira hal apa saja yang bisa diambil dan istilahnya bisa digunakan nanti untuk perencanaan ke depan. Itu bisa kalian pelajari ya, yang membuat kalian tidak suka itu apa, misalkan contoh sistemnya, wah saya nggak suka nih bekerja di sini, pimpinan saya istilahnya kurang amanah, atau misalkan wah apa namanya lingkungan kerja saya ada yang curang seperti ini. Nah itu sementara yang mungkin misal pernah mengalami atau masih ada di lingkungan seperti itu, ya kalian jangan sampai hanyut pada keadaan yang seperti itu yang membuat kalian tidak suka, tapi mungkin lebih banyak ambil ilmu hikmahnya. Kira-kira besok lagi seandainya saya menemukan hal yang saya suka itu atau yang pas, saya jangan sampai ada orang yang seperti saya gitu. Jangan sampai ada orang yang sampai merasa bahwa saya tidak suka di sini gitu loh. Nah, itu nanti kalian evaluasi di situ. Jadi ya itu jangan sampai mengaminkan ya. Siapa ini Pak Bambang atau Mas Bambang, jangan sampai mengaminkan dan sampai menjadi mindset ke hati Mas Bambang, jadi akhirnya menghambat untuk memulai istilahnya dalam hal itu. Yo, memang semua hal yang kau suka pun nantinya di waktu proses memang mesti ada hal yang tidak kau suka, cuma kan paling tidak ke arah tujuannya perlu diperjelas lagi. Kalau misalkan kita sudah suka, kita bangkitnya lebih gampang gitu loh. Jadi jangan menyerah ya Mas Bambang, semoga mulai lagi, jangan sampai terhenti. Terhenti boleh sekarang ya, tapi ingat untuk mulai lagi. Oke, mungkin itu Mbak. Lanjut. Ya boleh Mbak Nana menambahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Bambang. Pokoknya kok dari saya, misalkan ada tentang pandangan seperti itu, tentang kalau bekerja itu yang dari hal yang tidak kita suka gitu. Nanti kita bisa kalau kita udah lelah, misalkan kita mulai dengan hal yang tersuka atau gimana tadi, itu pokoknya harus ya udah dicoba aja dulu gitu. Pokoknya nggak boleh berhenti, harus action. Nah, ketika memang melakukan hal-hal yang tidak disuka, kita kan merasakan, oh ternyata seperti ini. Nah, itu kita bisa memutuskan. Kita belum bisa memutuskan karena kita belum merasakan sendiri. Tapi kalau menurut saya lebih menyarankan untuk memulai dari yang kita suka. Karena ketika kita sudah memulainya itu, kita memberikan tenaga, waktu, dan mungkin bisa juga uang, tapi kita masih merasa happy kalau misalkan habis uangnya atau gimana gitu dengan karya kita. Kemudian biasanya kalau kita sudah suka, kita akan ingin sekali karya itu lebih maksimal. Bagaimana ya ini lebih baik lagi. Biasanya akan bertumbuh seperti itu. Tapi intinya pokoknya nggak boleh langsung menyerap atau ambil itu tadi tuh mentah-mentah gitu. Pokoknya harus dicoba dulu, action dulu, baru merasakan dan mengevaluasi. Itu Kak Lus dari saya. Oke. Terima kasih jawaban dari Mas Bahtiar sama Mbak Nana gitu. Tadi ya Mas Bambang kayak gitu. Nggak apa-apa berhenti gitu, tapi nanti harus lanjut lagi gitu dengan inovasi terbarunya gitu, motivasi terbaru sama prinsip awalnya kayak gitu. Mengapa menjalani hal yang tidak disukai dan mengapa menjalani hal yang disukai kayak gitu. Karena kalau kita ingat-ingat lagi gitu, banyak yang mengatakan bahwa nggak tentu gitu hal yang tidak kita sukai itu baik buat tidak baik buat kita kayak gitu. Siapa tahu hal yang tidak kita sukai itu baik buat kita dan bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Jadi harus digali lagi kayak gitu. Ada lagi nggak ya peserta yang ingin bertanya? Oke. Yang mau bertanya langsung aja ya di kolom chat atau bisa open mic.
Oke. Kayaknya udah nggak ada lagi yang bertanya ya. Oke, karena waktunya juga sudah lumayan gitu ya. Dari awalnya sampai jam 5, sekarang alhamdulillah sampai jam 11.14. Karena mungkin diskusi kita kali ini sangat hidup gitu teman-teman. Sebelumnya dari kami saya ingatkan kembali untuk mengisi untuk sertifikatnya ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang join jangan lupa diisi datanya supaya dapat sertifikatnya kayak gitu. Alhamdulillah webinar kita pada sore hari ini sudah selesai. Untuk sedikit kesimpulannya, tadi dari Mbak Nana kita sudah belajar ya, apa sih arti berkarya itu adalah memberi manfaat, membuat sesuatu gitu ya, bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain kayak gitu. Karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain kayak gitu, bagi masyarakat kayak gitu. Terus tempat kita berkarya, terus itu diperhatikan tempat kita berkarya, bagaimana kita berkarya kayak gitu. Nah, tadi sudah banyak sekali Mbak Nana memberikan insight baru gitu ke kita. Kemudian dari Mas Bahtiar kita belajar kayak gitu. Passion kita di mana sih? Kebiasaan kita di mana sih? Di hobi kah? Keahlian kita? Atau di talent kita kayak gitu. Jadi kita lihat dari diri kita sendiri kayak gitu. Kemudian baru kita mulai nih berproses kayak gitu. Di prosesnya mungkin ada kegagalan, ada sedikit tutur lah bahasanya kalau kata orang sekarang mah gitu. Nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting berani memulai, berani mengambil risiko. Nanti hasilnya kan kepada yang maha kuasa kayak gitu teman-teman. Mulai dari sekarang buat pemuda kita nih, kita yang masih muda nih gitu, semangat untuk mulai berkarya untuk diri sendiri dan juga orang lain kayak gitu. Dan juga jangan menyerah, pokoknya jangan insecure, intinya jangan insecure, langsung aja memulai kayak gitu, mulai untuk berani gitu, berani berkarya. Buat teman-teman mungkin yang ingin berkarya, terus ingin punya channel gitu, bisa nanti kontak Mas Bahtiar atau kontak Mbak Nana gitu, minta tempat Mbak aku mau ngajar nih gitu, boleh gitu. Insya Allah nanti kalau ada gitu sama Mbak Nana sama Mas Bahtiar kayak gitu. Terus apalagi ya, alhamdulillah gitu. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator gitu, karena pematerinya sangat luar biasa kayak gitu pada sore hari ini. Semoga apa saja yang telah disampaikan dapat memotivasi teman-teman semuanya untuk segera memulai kayak gitu. Begitupun dengan saya sendiri gitu. Ini mengingatkan juga buat saya memulai juga gitu. Alhamdulillah acara webinar kita pada sore ini merupakan rangkaian webinar terakhir dari Go English. Terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung program-program Go English, terutama a series of webinar Go English ini. Terus tunggu program-program Go English dan friends lainnya ya teman-teman gitu. Semoga kedepannya teman-teman masih banyak yang join lagi, karena semakin banyak kita mendapat materi belajar gitu, maka kita makin banyak gitu relasinya gitu. Siapa tahu nanti di webinar itu kita bisa dapat teman kerja, partner kerja kayak gitu kan, bisa jadi gitu. Terima kasih buat Mbak Nana dan juga Mas Bahtiar sekali lagi yang telah menyampaikan materinya, dan juga teman-teman yang sudah join dan meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita, buat semuanya juga. Jangan lupa ilmunya jangan sampai ke kita aja ya, bisa teman-teman share gitu di teman-teman yang lainnya. Oh tadi saya ikut webinar, alhamdulillah hasilnya ini gitu, supaya ilmunya tidak mandat atau stagnan di kita aja kayak gitu. Acara webinar ini itu diselenggarakan oleh Go English bekerjasama dengan Mata Garuda DIY, Sosio Edu Community, Komunitas Himawari, dan Rumah Mentari kayak gitu. Alhamdulillah, saya minta maaf apabila banyak sekali kesalahan yang saya lakukan gitu, ataupun dari panitia juga gitu. Saya akhiri webinar ini dengan melafalkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya, materi juga. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana gitu. Saya tutup. Terima kasih semua. Oke. Halo, makasih. Terima kasih semuanya. Ini mulai lagi. Nama Bahtiar ya. 2000 berapa Mbak? 2021 ada lagi nggak? Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.
Mbak Tia, Mbak Ana boleh